Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat semua yang masih setia mengikuti channel ini hingga kini. Kisah sahabat kali ini akan menceritakan tentang azan terakhir Bilal bin Rabah yang menggetarkan Madinah. Sepeninggal Rasulullah SAW, Bilal sang muadzin Rasul meninggalkan Madinah. Rindu akan kehadiran Rasulullah SAW, penduduk Madinah meminta Bilal kembali dan mengumandangkan azan. Hingga suatu waktu, saat Umar bin Khattab datang ke Syam, dia meminta Bilal untuk mengumandangkan azan kembali. Mata pria berkulit hitam, legam, dan kekar itu berkaca-kaca. Air mata deras menetes di pipinya. Dengan suara yang lirih, dia berkata, "Aku tak bisa, wahai Umar. Aku tak akan mampu melakukannya lagi." Pria itu, Bilal bin Rabah sang muadzin Rasulullah SAW, menatap lawan bicaranya yang tak lain adalah Khalifah kedua pengganti Rasulullah SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab. Sang Khalifah sengaja menemui Bilal yang saat itu sudah meninggalkan Madinah dan menetap di Syam yang kini Suriah. Kedatangan Umar adalah menyampaikan keinginan penduduk Madinah agar Bilal mau mengumandangkan azan lagi untuk mereka. Ini untuk mengobati kerinduan penduduk Madinah atas Rasulullah SAW. Sekali lagi Bilal berkata lirih, "Aku tak sanggup, wahai Umar." Air mata kian deras mengalir di pipinya. Sesekali, Bilal memejamkan mata. Dia tarik napasnya hingga dalam-dalam. Umar terus membujuk Bilal. "Tapi, umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, wahai Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muadzin Rasulullah." Umar berkata. Mata Bilal kian berkaca-kaca. Dia menangkap harapan Umar yang begitu besar agar dia mau mengumandangkan azan lagi di Madinah. Apalagi Umar sampai menempuh jarak yang begitu jauh dari Madinah ke Suriah. Namun berat bagi Bilal. Dia tak sanggup menanggung rindu teramat dalam jika mengingat Madinah dan mengumandangkan azan. Bilal tak mampu menanggung rasa rindu terhadap Rasulullah SAW yang teramat berat. Bagi Bilal, hari di mana Rasulullah SAW wafat adalah hari yang paling mempengaruhi jalan hidupnya itu. Ia meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk berhenti menjadi muadzin Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun mengabulkan permintaan tersebut. Setelah itu, Bilal pergi bersama pasukan Fathul Islam, yaitu pembebasan Islam ke Syam. Kemudian tinggal di Homs Syria, yang kini Suriah. Bilal merasa jika masih tinggal di kota Madinah, dia tak akan bisa lari dari kenangan indah bersama Rasulullah SAW. Sepulangnya Umar, dalam sebuah tidurnya Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya tersebut, Rasulullah menyapa Bilal. "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Kemudian Bilal pun terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan ke Madinah. Sambil merasakan kerinduan yang teramat dalam dan besar, Bilal pergi untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Setibanya di Raudah, Bilal tak mampu lagi menahan haru. Dia menangis, rindu pada Rasulullah sang kekasih Allah. Saat itulah, kemudian datang dua pemuda yang mulai beranjak dewasa menemui Bilal bin Rabah, yang matanya sembab karena tangis itu. Mereka berdua adalah cucu kesayangan Rasulullah SAW, yakni Hasan dan Husain. Bilal yang semakin termakan usia, mencoba memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW tersebut. Dan Husain berkata kepada Bilal, "Wahai paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Bersamaan dengan itu, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan mengharukan tersebut. Sayyidina Umar juga memohon Bilal agar mau mengumandangkan azan sekali lagi.
Bilal yang sebenarnya ingin mengenang masa-masa silam yang sangat indah itu, ditanyai oleh sang Khalifah Umar, "Bukankah para sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama?" Bilal pun sadar bahwa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduan itu. Dia merenung sejenak, sementara Umar bin Khattab sedang menunggu jawaban darinya. "Baiklah, aku akan melakukannya lagi," jawab Bilal yang disambut haru Umar, Hussein, dan Hasan. Tak kala waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat dahulu ia terbiasa mengumandangkan azan pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Ia mengambil napas dalam-dalam, kemudian suara merdunya yang sangat khas itu terdengar kembali, dihempas oleh angin padang pasir ke seluruh penduduk Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti. Semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang dan begitu dirindukan itu telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok Rasulullah nan agung. Suara lantang sang muadzin Rasul menggema ke semua penjuru kota. Seketika orang-orang mendengar lantunan azan itu terdiam. Mereka terhenyak serasa kembali ke masa Rasulullah SAW. Dan mereka pun bertanya, apakah Rasulullah SAW telah kembali? Saat Bilal mengumandangkan lafaz Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara itu sambil berteriak histeris. Sewaktu Bilal sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya yang menggema menjadi terdengar parau. Dadanya bergetar dan hatinya bergemuruh penuh kerinduan. Bilal terisak menyebutkan nama orang yang paling dirindukannya. Air matanya mengalir begitu saja. Sambil terlintas sebuah kenangan dalam ingatan Bilal. Yang teringat sosok Rasulullah SAW. Semua ingatan itu membuat Bilal tak sanggup melanjutkan azan pada lantunan lafaz tersebut. Di atas menara Nabawi, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Suasana itu kemudian membuat seantero Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan dari sahabat Rasulullah yang paling mulia. Sang Khalifah Umar bin Khattab menangis paling keras di antara yang lain. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah ketika Rasulullah SAW masih hidup dan berada bersama-sama mereka.